bukan waktu yang sebentar. Yang kalian tahu juga saya bukan punya anak satu, saya punya 2 anak laki-laki lagi yang harus saya jaga, saya sayangi, saya perhatikan. Tapi nggak apa-apa karena memperjuangkan hak-haknya anak saya, Laura. Jadi setelah capek sudah terbayarkan malam hari ini. Ya semoga ini juga bisa jadi pelajaran untuk saya juga dan orang-orang di luar sana. Aku tuh bergetar hari ini, nggak bisa banyak ngomong. 7 bulan lamanya, Nikita Mirzani berjuang hingga harga dirinya sebagai ibu serta perempuan rela dikorbankan demi sang putri sematawayang kembali ke pelukan. Nikita bernafas lega kini. Sang putri telah akui segala kilaf salah, sementara Fadel Bajideh, kekasih anaknya, telah diseret ke penjara. Fadel yang berkoar bakal berjuang demi cinta, tak rela jika harus dipisahkan dari Laura, kini gigit jari. Ia berbaju tahanan dengan tangan di borgol. Tapi dirinya tetap tersenyum, seakan tak ada sesal dan rasa bersalah ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, okay. Ya TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Lanjut korban, anak korban yang berinisial LM, perempuan 17 tahun. Lanjut kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Korban kan ya banyak, energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan Arkana. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu, soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan, mau ngapalin skrip aja tuh susah gitu masuk ke otak. Fadel kini tinggal di tahanan dengan ancaman 15 tahun penjara. Berat memang kasus hukumnya, tapi Fadel tampak yakin bakal bebas. Bahkan Laura lah yang akan dipenjara, lantaran sang pengacara mengaku punya bukti kuat untuk balik seret Laura ke tahanan gantikan Fadel. Menurut keterangan penyidik, ketika ditanya kepada Fadel, didengar oleh saudara Rahmat dan Dolin ya, bahwa tanggal 9 Mei Loli itu mengaku hamil. Mei 2024. Dari semua dari alat bukti, kemudian juga dari saksi-saksi, itu sudah memperjelas ya, untuk memperjelas. Tapi nanti kita uji di pengadilan tentunya. Tapi ada keterangan-keterangan juga disebut Januari, Februari. Sementara Januari, Februari dia masih di UK. Taruhlah dulu Maret ke Mei. Oke. Pertanyaannya, kalau di situ dia hamil, lalu ada berita yang menyebar di medsos, perutnya membesar, lalu kemudian mengecil, rasanya nggak logik. Karena Bu Ade ini bidan yang 6 tahun berpraktik di Rumah Sakit Peringadi Medan. Nggak mungkin umur 1 atau 2 bulan. Nggak ada cerita, itu baru darah. Dia baru akan kelihatan kalau 4-5 bulan. Ya, dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Pengakuan Loli, dia memakan pil untuk mengeluarkan ini tambah minuman. Kalau itu dia lakukan, maka Loli melakukan tindak pidana aborsi dan itu mengikat dia untuk diproses hukum.
Gak usah dibilang-bilang bahwa dia lolos. Gak ada. Anak umur 13 tahun menganiaya, membunuh pun masuk penjara. Apakah benar bukti yang disiapkan untuk menjerat Laura, toh pengadilan yang akan membuktikan? Bagaimanapun, kini Fadel sudah ditahan. Sementara Laura sedang tenangkan diri untuk kembali berkumpul bersama sang ibu dan kedua adiknya. Bagaimanapun, Laura kini tak lagi sendirian, hingga pernah berada di titik terendah lantaran tak punya uang. Laura itu pernah minum air keran. Dan dia pernah makan makanan kemarin, walaupun mungkin tidak basi, tapi begitulah. Dan Nikita tentu saja bakal pasang badan ketika buah hatinya diusik. Memang Nikita sempat tersulut emosi serta saling serang dengan sang putri di media sosial. Luapan emosi itu nampaknya Nikita tahu pasti, lantaran sang putri tak seharusnya demikian. Namun sengaja dipancing oleh pihak tertentu agar berseteru dengan ibunya. Dan tentang ini Nikita siap balik menyerang pihak-pihak yang telah berusaha merusak hubungan ibu dan anak. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK, selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti, yang namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar, tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah selesai. Ya makanya kemarin kan juga sempet kan saya bilang, saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah brainwash anak saya, ternyata kalian harus stop sampai di sini. Nikita tersenyum, sementara para seteru tampaknya tersulut emosi. Usaha mereka untuk jauhkan anak dari ibu kandungnya berujung sia-sia. Bagaimanapun, sebagai ibu, Nikita bertanggung jawab penuh pada sang putri. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Laura aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku, dia baca, dia belajar. Nah kebetulan memang Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar. Karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar. Nampak tilas perjalanan konflik anak ibu ini semula bermula ketika sang putri pindah ke London untuk melanjutkan sekolah menengah atas. Kala itu sang putri masih dekat dengan mantan kekasih Nikita, Tony Dedola. Tak tahu sebab musababnya, sang putri yang berpisah dengan Tony menumpang di rumah sang teman Mami Eda di Inggris. Tapi hubungan keduanya tak akur hingga putri Nikita ini tinggal di sebuah apartemen. Dari sinilah sang putri pun ungkap hubungan dengan Fadel yang nyatanya telah dekat sejak 2022 silam. Tapi hubungan mereka tak direstui sang ibu, hingga konflik panas pun makin membara dan berujung pada Fadel di penjara. Kalau bentuk dukungan lo untuk Loli apa? Apapun gue dukung dia. Kalau masalah sama keluarganya ya, gue sih itu keluarganya dia ya, gue nggak mau ikut campur juga. Gue udah berusaha bantu, gue berusaha Loli gue bawa pulang, tapi kalau gimana gue nggak tahu. Jadi jangan Loli lo bawa pulang maksudnya gimana? Gue anterin ke rumahnya, ke rumah keluarganya, udah gue bawa. Kapan? Ada buktinya. Nanti tanggal mainnya ada. Banyak orang kan yang bilang gue nggak bawa pulang Loli. Jadi banyak di media, banyak gue dibilang gue nggak bawa pulang Loli lah, atau gue dibilangnya nggak ketemu keluarganya Loli. Padahal gue udah bawa balik ke rumahnya Loli. Iya, awal dari dia balik, pulang di bandara, kan dia nyampe jam 11, jam setengah 1 baru kita berangkat kan balik ke, langsung gue bawa ke rumahnya keluarganya dia. Ketika hubungan tak dapat lampu hijau, sang putri kian menyudutkan Nikita. Sementara Fadel pun mulai ikut menyerang Nikita. Dari sinilah, Nikita tampaknya dapat kabar tak mengenakan tentang hubungan sang putri dan Fadel. Tak pelak, pada Kamis 12 September 2024, Nikita laporkan Fadel ke polisi terkait perlindungan anak. Ketika laporan ini masuk ke tahap penyidikan, Nikita dan beberapa saksi dipanggil.
Tak lama berselang, sang putri pun dijemput di apartemen serta jalani visum pada 19 September 2024, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari hasil visum ini nampaknya bukti-bukti terkait tindakan Fadel yang dinilai sudah di luar batas terungkap. Pada titik ini pula konflik kian memanas dengan ikut campurnya Rasman Nasution selaku pengacara Fadel. Aksi saling serang antara Nikita dan Rasman terus terjadi hingga sang putri yang ditempatkan di rumah aman sempat kabur dan kabarnya minta perlindungan pada Rasman. Kala itu Nikita tampaknya nyaris angkat tangan. Ya kalau memperjuangkan anak kan emang kewajiban semua orang tua, ya kan? Karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat, bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan berarti hitungannya harusnya dari kecil udah gue titipin ke orang. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang sekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua ekstrakurikulernya, semua hobinya terpenuhi dengan baik ya. Kalau ada yang bilang menelantarkan terus ada yang mau ngasuh ya ambil aja. Dan Fadel sendiri tampak begitu yakin cintanya dan Laura tak akan goyah walau tanpa restu Nikita Mirzani. Ia siap pasang badan untuk jaga Laura. Ia bagai sudah yakin akan membawa Laura ke pelaminan. Otomatis kalau mereka sudah menikah besan, tapi hubungan besan dengan besan kalau nggak baik juga kan nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. Nanti kan baik sendiri kalau ada cucu kan. Iya om, iya. Sesayang-sayang kita dengan anak, saya belajar nih dari sejarah dan pengalaman. Sesayang-sayang kita sama anak, kita akan lebih sayang kepada cucu kita. Maka ada banyak ibu, ayah yang rontok marah dia gara-gara melihat cucu. Ibunya melarang. Iya. Sekarang ibunya punya pacar belum? Ya putus ya. Sama gua nanti ibunya. Iya. Ya. Kan Loli punya pacar baru. Ya kan? Gua sama ibunya berarti. Aduh ya Allah. Mel, gua selalu di sini. Gua nggak kemana-mana. Kita bakal bertemu lagi. Buat di kita ada, buat di kita Mirzani ada. Kita ngetes bareng. Sayang seribu sayang, cinta Fadel berujung di penjara. Laura yang sempat dibutakan cinta kini tersadar dan kembali ke pelukan sang ibu. Sementara Fadel harus bertepuk sebelah tangan di bilik tahanan. Apalagi Laura kini sudah dapat pengganti Fadel, seorang pria bule. Fadel dia punya pacar baru. Alhamdulillah. Seperti itu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah karena dia bahagia. Tapi kan ini belum ada kebenarannya. Itu alhamdulillah. Wow, seperti melihat ya babak terakhir dari sebuah perjuangan atau kisah cinta terlarang yang cukup panjang. Tapi terlepas dari itu semua, saya sebagai seorang ibu, hikmah yang saya dapatkan di sini adalah pada akhirnya seorang anak itu akan kembali dekat dengan ibunya, akan saling mencari ya. Jadi